Hai, kembali lagi channel tutorku. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jadi ini ada sebuah soal di mana ada kolom nomor, kolom nama, kolom nilai, kolom keterangan. Nah, di keterangannya ini itu ada ketentuannya. Jadi kalau nilainya adalah 100 sampai 85, maka di keterangannya akan dituliskan A. Selanjutnya pada rentangan 84 sampai 75 maka akan ditulis B. Yang selanjutnya ada rentangan 74 sampai 65 maka akan keterangannya bertuliskan C. Selanjutnya ada nilai 64 sampai 35 maka keterangannya akan D, dan yang terakhir 34 sampai 0 maka keterangannya adalah E. Nah, jadi karena di sini ada beberapa kondisi, jadi ada kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan seterusnya sampai kondisi E, maka dari itu kita menggunakan if majemuk. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang if tunggal. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar bagaimana cara untuk mengaplikasikan if majemuk. Nah, jadi kita langsung aja cara pengerjaannya. Nah, di keterangannya ini karena kita pakai rumus if, maka kita ketikkan sama dengan if kurung buka. Kita lihat dulu pertama adalah kondisi pertama, yaitu dari 100 sampai 85. Jadi kita buat logical testnya adalah menggunakan nilai 85 ini karena rentangan paling bawah. Nah, logical testnya itu adalah ini, diklik terlebih dahulu, yaitu C2 lebih besar sama dengan 85. Karena kita menggunakan 85 di awal, karena kita menggunakan rentangan yang paling tinggi di awal, maka kita pakai C2 lebih besar sama dengan 85. Jadi jika kalau lebih besar sama dengan 85, maka keterangannya akan dituliskan A. Nah, jadi ini adalah value if true. Jika logical testnya ini benar, maka yang muncul akan seperti ini. Namun jika salah, karena di sini ada beberapa beberapa keterangan yang lain, maka kita tambahkan if lagi. Jadi value if false di if yang pertama adalah if lagi. Ya, jadi ada dua if, ada beberapa if di dalam if. Nah, selanjutnya kita masukkan logical testnya. Sama seperti tadi, ini diklik, setelah itu lebih besar sama dengan, kita cek lagi pernyataannya. Jadi kalau yang di bawahnya, di yang keterangan yang B, dia 75 rentangan paling bawah, berarti kita ketikkan 75. Selanjutnya kita tulis value if false-nya apa. Satu kita buat titik koma, satu kita buat lagi value if false-nya. Karena ternyata di bawahnya masih ada keterangan yang lain, maka kita tambahkan if lagi. Kurung buka, kita buat logical testnya lagi, yaitu C2 lebih besar sama dengan, dan kita lihat lagi yang di bawahnya, yaitu 65, maka kita ketikkan 65. Dan kita buat value if true-nya. Setelah itu kita cek lagi di bawahnya, ternyata masih ada lagi dua pernyataan. Dari itu kita tambahkan if lagi, yaitu if C2 lebih besar sama dengan 35, jadi ini 35, maka dia akan keterangannya akan menjadi D. Nah, kita cek lagi, ternyata masih ada lagi satu. Karena ini masih lagi satu, kita nggak perlu tambahin if lagi. Jadi kita tinggal ketikkan E saja. Setelah itu, jika sudah, kita hitung berapa banyak kurung bukanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketikkan 4 kurung tutup. Nah, jadi setelah ini kita tinggal enter, maka dia akan muncul langsung keterangan yang kita maui, yang sesuai dengan pernyataan yang di bawah. Ya, kita tinggal tarik ke bawah, dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini berguna jika datanya itu sampai ribuan atau sampai ratusan. Ya, jadi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan latihan ini. Jadi menggunakan if majemuk. Kalau yang kemarin kita sudah menggunakan if tunggal.
Kalau sekarang ini ada if majemuk, jadi ada if di dalam if. Jadi kalau di sini dia menggunakan 4 if karena dia ada 5 keterangan. Kalau misalkan dia pernyataannya cuma 2, berarti dia menggunakan 1 if aja. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Silahkan ini dicoba di Google Sheet masing-masing atau Microsoft Excel masing-masing. Jika kalian tidak mempunyai laptop, silahkan coba di masing-masing perangkat HP-nya dengan menggunakan Google Sheet atau Microsoft Excel. Jika kalian mempunyai laptop, bisa menggunakan Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Bapak via WA. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Remain curious and keep learning.